Selamat datang kembali di L Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-520. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-520 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Bukalapak, ada saham GoTo, ada saham banking BBCA, Mandiri, BRI, dan saham BBNI. Namun sebelum kita lanjutkan untuk mereview empat saham ini, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini tidak berada di zona hijau. Dia ditutup melemah 1,6% di level 6936. Sempat berada di low-nya di 6882, namun beruntung bisa kembali bangkit lagi. Kalau kita lihat IDX performance selama year to date itu masih bagus, masih naik 5,4%. Selama 1 tahun terakhir masih ada kenaikan 20,16%, dan bahkan kalau kita tarik 5 tahun terakhir ada di angka 30,57%. Penurunan kali ini memang merespon dari kebijakan luar negeri. The Fed secara agresif menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi. Namun tentu ada beberapa yang harus harus punya konsekuensi, yang harus menanggung konsekuensi, di mana ketika suku bunga naik tentu orang pasti akan banyak menarik dana dari emerging market dan kemudian bisa ambil obligasi mungkin yang yieldnya ditawarkan lebih tinggi, sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia mungkin ada capital outflow yang mana bisa membuat salah satu market atau capital marketnya juga akan tertekan. Nah, ini imbas yang memang tentu harus kita sama-sama cermati betul, karena efek dari kenaikan harga komoditas ini tentu punya impact yang begitu besar. Sudah pandemi COVID, ada perang Ukraine dengan Rusia, kemudian harga komoditasnya melambung tinggi, di mana akhirnya semua kebijakan berubah, budgetingnya dari awal patokannya sekian, ternyata overdosis lewat, yang mana itu cukup sangat berpengaruh dengan kenaikan inflasi. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan inflasi memang harus dengan menaikkan suku bunga, mengingat ketika pandemi kemarin semua rata-rata menurunkan suku bunga. Kemudian rata-rata juga banyak negara, khususnya Amerika, yang printing money. Nah, printing money ini kan harus dikendalikan, dan salah satu cara yang paling efektif adalah memang harus menaikkan suku bunga. Dan tentu kita lihat The Fed kemarin menaikkan cukup besar sekali kenaikan itu, dan itu untuk mengendalikan inflasi yang 8,6%, itu cukup besar. Tentu mereka harus memilih ya, ketika agresif berarti bisa resesi, tapi ketika mereka tidak agresif berarti bisa juga inflasi. Ini benar-benar satu momentum yang sulit. Tapi bagi kita, bagi orang yang mungkin ada di Indonesia, kita trading, tentu kita selalu percaya bahwa tidak pernah ada badai teruslah di market. Pasti hari ini banyak juga yang hijau, misalkan BP, misalkan ada BAPA, misalkan ada saham-saham lain yang masih hijau juga di market. Tapi kalau yang besar-besar, big bank, komoditi, itu pasti rata-rata merah semua. Nah, makanya kita bahas yang merah-merah nih. Kalau kita perhatikan hari ini transaksinya besar sekali, 19,5 triliun. Dengan 158 saham naik, 362 saham turun, dan ada 159 saham yang bergerak stagnan. Dan kalau kita perhatikan ada capital outflow, ya, net foreign sale di seluruh market itu 782 miliar. Masih tidak terlalu besar sekali sesuai ekspektasi, tapi ini harus patut kita waspadai bersama bahwa net foreign ini harus juga kita bisa lihat, jangan sampai dia cukup mengganggu. Nah, kalau kita coba lihat year to date selama tahun ini, memang asing masih ada capital yang masuk itu adalah sekitar 69 triliun, masih besar. Jadi hati-hati, kita harus terus mencermati apakah asing ini keluarnya getol keluar apa tidak. Kalau masih normal-normal saja ya masih aman sebenarnya buat indeks, tapi kalau cukup masif sehari bisa 5 triliun, 10 triliun bahkan, itu sudah fatal ya. Jadi mulai teman-teman lebih banyak hold cash untuk kalau nanti dapat flash sale, teman-teman bisa langsung hajar bawah. Dan tentu itu hanya sekedar sementara sebenarnya. Tapi dalam jangka panjang bursa kita masih punya
momentum bursa kita masih punya celah untuk growth jauh lebih tinggi dari hari ini. Jadi kalau kita bisa kuat hari ini, bisa menahan dengan segala dinamika pasar yang bergejolak naik turun, ya tentu kita belajar dari situ, dan kedepannya kita percaya bahwa market ini akan selalu mengarahnya akan terus naik. Walaupun di tengah jalan mungkin harus ada badai yang kita lalui. Itu yang bisa disampaikan, dan semoga teman-teman bisa terus semangat dan selalu belajar dari setiap kesalahan, selalu belajar dari setiap kegagalan, agar nanti ke depan teman-teman itu bisa selalu memberikan atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi bisa belajar merubah kesalahan-kegagalan tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Saya bukan motivator, tapi semoga ini bisa menjadi semangat bersama, spirit bersama menghadapi market yang sedang merah saat ini. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Bukalapak. Kita disponsori atau disupport oleh Joran Fast Chart System, di mana ini merupakan sistem yang membantu teman-teman mempermudah dalam menganalisa sebuah chart. Kita menuju ke saham bukalapak.com tbk. Dalam perdagangan hari ini saham Buka mengalami kenaikan 2,16%. Dia sempat turun di 272. Namun setelah itu tiba-tiba langsung naik, dan ini close sama dengan high. Jadi close-nya 284, high-nya juga 284, dan ini bagus. Dan kalau kita perhatikan panel trend di sini merah, kuning, hijau. Salah satu indikator yang perfect, yang bagus. Dekat dengan SPK. Dia closing di 284, SPK di 270. Jadi selama di atas 270 Buka masih sangat aman. Dari Banter Flow jelas ini ada warna putih sudah mulai muncul. Walaupun dibayangi hijau, berarti hari ini tuh ada yang akumulasi, tapi ada juga yang distribusi juga di saat yang bersamaan. Kemudian dari foreign flow juga ini bagus. Ada net foreign buy di saham Buka, dan juga rata-rata mereka HK. Jadi ini bagus. Kemudian RSI divergent cenderung mengarah ke atas dan mau breakout juga di RSI 50, dan ini juga bagus. Jadi dari 4 indikator ini semuanya menunjukkan angka yang positif dan dekat dengan area pentingnya 270. Jadi kunci penting sekarang adalah kalau teman-teman mau entry, pastikan dia ada di atas 270. Itu saja. Mau ambil di 280 boleh, mau ambil di 284 boleh, mau tunggu breakout 288 juga boleh, asalkan tidak turun di bawah 270. Kalau dia turun di bawah 70, prepare untuk SL, atur sendiri money manajemennya. Dan kalau bisa berhasil breakout di 288, maka ada peluang dia untuk kembali menuju ke 400 ya. Ini adalah area resist paling kuatnya bagi saham Buka. Selanjutnya kita bergeser ke saham pesaingnya. Ya, ini Tokopedia ya. Gojek Tokopedia, JCSN Goto. Oke, Goto ini memang menjadi menarik ya. Pernah kita bahas juga sebelumnya, setelah dia dibanting, dia berusaha naik, dan sekarang koreksi. Koreksi Goto ini memang sudah mendekati area support terdekatnya di 348 karena closingnya di 366. Hari ini mungkin auto rejection bawah karena minusnya 6,63. Dan tentu kita harus hati-hati, harus lihat betul, pelajari betul. Kalau memang dia bisa jebol di bawah 348, maka rawan buat Goto karena next ada ke 320, dan kalau 320 juga gagal, maka dia bisa ke 181. Jadi itu yang harus teman-teman bisa perhatikan lagi. Dari indikator kita mulai lihat dari panel trend warna merah artinya jelek. Secara Banter Flow ini sudah putih masih ada tapi mulai menurun, artinya tekanan jualnya itu masih lebih mendominasi ketimbang akumulasi, dan akumulasinya tuh dari hari ke hari itu mengalami penurunan. Jadi ini kalau teman-teman lihat sudah mulai menurun dan lebih dikuasai warna hijau. Ini mengindikasikan distribusinya lebih besar ketimbang akumulasi. Kemudian dari foreign flow juga sama, net sell di saham Goto, kemudian ada haki di sana. Jadi mereka sudah net sell malah haki lagi, itu bahaya. Kemudian RSI divergent itu di 55 dan sekarang sedang mengarah ke bawah. Itu juga jelek. Jadi kalau teman-teman lihat 4 indikator ini juga tidak menunjukkan sinyal positif, ditambah lagi sekarang dia mau mencoba untuk menguji support di 348. Ini harus teman-teman perhatikan. Ada beberapa opsi sebenarnya. Kalau memang kuat bertahan di 348 bagus untuk kita beli. Tapi kalau gagal bertahan di 348 ya jangan dulu entry. Karena ada peluang dia ke 320, dan kalau 320 juga tidak bisa bertahan ya ada peluang ke 181, dan itu dalam. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli
tunggu di dua level tersebut. 348 kalau memang kuat boleh buy, atau tunggu di 320 kalau memang kuat juga bisa boleh entry. Nah, kalau teman-teman biar bisa update, karena ini kan terus terupdate, maka teman-teman boleh bisa untuk buka website kita di joranvest.com. Teman-teman pilih layanan, pilih Joranvest secara sistem. Teman-teman bisa dapat akses JCS ini hanya 40.000 per bulan atau hanya sekitar 2.000 per hari. Tapi 2.000 per hari ini bisa membantu teman-teman kalau lagi sibuk, tidak perlu tarik garis manual lagi, tidak perlu teman-teman harus gambar-gambar sendiri, tapi tinggal baca seperti di sini. Jadi hanya 2.000 per hari teman-teman, ini sangat worth it sekali. Karena saya tidak ambil banyak keuntungan di sini, hanya cuman untuk bayar server saja. Jadi server sama server, kemudian maintenance sama data feed ya, jadi data feeder itu teman-teman tinggal tanya. Semua orang bisa buat seperti ini, tapi biayanya itu besar. Jadi dengan adanya donasi bareng-bareng seperti ini ya, kita sama-sama biar bisa hidupkan ini sama-sama. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, silakan 40.000 per bulan. Nanti ke depan kita lagi rencana biar ini gratis. Gimana caranya nanti akan saya informasikan. Jadi saya mau semuanya itu biar lebih mudah. Kita mau buat ekosistem yang bisa membantu teman-teman itu lebih mudah dalam menganalisa. Nah, ini seperti ini salah satu contohnya. Jadi kalau mau bergabung bisa langsung ke website kita di joranvest.com, pilih layanan dan pilih Joranvest Chart System. Kita lanjut ke 4 saham lainnya, masuk ke banking saat ini, dimulai dengan saham BBCA. Jadi Bank BCA ini juga harus kita lihat kira-kira seperti apa pergerakannya, karena mereka yang cenderung mirip-mirip dengan pergerakan dari indeks ya. Mereka ini salah satu pemberat-pemberat indeks. Kalau kita lihat BBCA, dia melemah tipis di 0,99% di level 7.500. Kalau kita perhatikan BBCA sendiri selalu ya tidak mampu terus naik ya, banyak sekali higher low-nya. Dan ini cukup berbahaya kalau sudah higher low ulang-ulang, itu dia akan bisa kita sebut downtrend. Dan harus kita lihat betul di level mana yang bisa kita ambil ya, level mana yang paling aman buat kita ambil. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia sekarang dikawal di dua level bantuannya, di SSR 1, SSR 2 di 7.440 sampai dengan 7.470, itu dia punya level kawalannya. Sedangkan closingnya di 7.500, artinya dia masih ketahan di antara dua level tersebut. Namun dia juga punya level support paling kuat, itu di 7.250. Jadi kalau kita lihat bahwa selama dia masih bisa kuat di atas 7.250, maka BBCA aman. Tapi kalau turun di bawah 7.250, maka mulai hati-hati di saham ini. Kunci pentingnya adalah di 7.250. Kita bergeser ke indikator. Dari indikator memang bagus ya, kuning, kemudian hijau, tentu ini bagus. Van der Flow juga sama, hari ini putihnya mulai meningkat ya. Ada peningkatan, artinya akumulasi itu ada, walaupun ya masih dibayangnya juga dengan distribusi. Ini kalau kita lihat hari ini mungkin setengah-setengah nih. Setengah akumulasi, setengah distribusi. Ya, jadi cukup seimbang. Kemudian dari foreign juga ini ada net sell cukup besar, dan namun ada HK di sana. Jadi asing tuh kebanyakan HK. Ya, walaupun secara total keseluruhan itu dia net sell. RSI divergent di sini ada indikator, dia menunjukkan ada panah hijau, artinya ini ada bullish divergent, hidden bullish divergent, walaupun ini tipis sekali ya, ada hidden bullish divergent, tapi karena indikator, karena pakai sistem, setipis apapun, sekecil apapun itu dia akan kebaca. Nah, biasanya kalau ada hidden bullish divergent begini, biasanya cenderung menguat. Tapi kan kita tidak tahu market itu bergerak seperti apa. Jadi tugas kita adalah kita terus memantau, pastikan dia tidak turun di bawah 7.250, karena kalau dia turun di bawah 7.250 maka itu potensi turunnya bisa lebih dalam. Tapi kalau beneran kuat di 7.250, ada potensi untuk BBCA bisa terus rebound dengan next target adalah menuju ke 8.250. Selanjutnya kita ada saham BMRI. BMRI hari ini ditutup melemah 3,58% di level 8.075. BMRI turun di bawah area penting SSR 2 di 8.100. Jadi closingnya di 8.075, ini sudah mulai jelek.
dan berpeluang untuk menguji support berikutnya, yaitu support paling kuat di 7.725. Ini cukup dalam, sehingga kalau teman-teman yang mau membeli, coba tunggu di sekitaran sini 725 sampai dengan 7.800. Tapi kalau ternyata dia bisa naik lagi di atas 8.100, maka itu baik juga, karena punya chance juga dia akan ke 8.260 dan menuju ke 9.075. Jadi tinggal lihat nih, dia ada di level mana, bisa naik lagi di atas 8.100 atau malah dia turun. Kalau naik di atas 8.100 boleh coba buy, kalau dia turun di bawah 8.100 maka ya tunggu saja di sekitaran 7.725 sampai dengan 7.800. Kita beralih ke panel trend indikatornya. Ini warna merah ke kuning sebenarnya baik, tapi jauh lebih bagus adalah kalau muncul warna hijau. Jadi ini kuning hanya sinyal bahwa kemungkinan ada pembalikan dari downtrend ke uptrend. Tapi kan belum tahu apakah bisa untuk dibalik apa tidak, karena market sangat dinamis. Dari bundle flow memang jelek, ini karena hijau yang lebih menguasai, jadi tidak bagus sebenarnya. Kemudian dari net foreign masih net sell walaupun ada HK di sana, dan RSI divergence juga sedang menukik ke bawah, dan tentu itu jelek. Jadi indikator 3 masih jelek, 1 yang lagi mau terkonfirmasi, dan jarak belinya juga masih terlalu jelek ya. Jadi kita harus bersabar, wait and see dulu, menunggu dia bisa naik di atas 8.100 atau dia turun di sekitaran 7.725 sampai dengan 7.800, barulah kita coba untuk entry di saham BMRI. Selanjutnya kita ada BBRI ya, di mana saham Bank Rakyat Indonesia hari ini ditutup melemah 1,35%. Kalau kita perhatikan closingnya di 4370, level support paling kuat saat ini di 4250. Artinya selama dia masih bertahan di atas 4250 ya BBRI masih aman-aman saja. Kalau kita bergeser ke panel trend warna kuning, itu sebenarnya masih baik ya, walaupun ya kita harus tetap hati-hati, karena lebih bagus adalah warna hijau. Kemudian bundle flow ini bagus ya, saya senang karena putih ya, dia dari kuning naik ke putih itu bagus. Namun dari foreign flow masih jelek karena masih ada net sell di sana, walaupun ada HK, dan RSI divergence juga masih terlihat jelek karena lagi mencoba untuk menembus ke 50 tidak mampu, dan dia sekarang menukik menuju ke 30. Jadi itu harus hati-hati. Jadi yang cuman bagus hanya bundle flow saja ya, dan panel trend. Selebihnya tidak bagus. Jadi kalau teman-teman yang mau entry, pertama bisa tunggu saat dia breakout di 4410, target ke 4980, atau coba tunggu di sekitar 4250. Kalau 4250 juga setelah beli ternyata dia turun di bawah 4200, ya sudah, kita prepare SL dulu. Nanti baru kita coba entry atau coba entry lagi di momentum lain. Jadi saat ini teman-teman boleh pakai 4250 sebagai level support kuatnya dan bisa menjadi level entry pertama. Kalau ternyata terus turun ya kita cari level entry berikutnya. Jadi cut loss dulu, terus cari level entry berikutnya. Selalu hati-hati karena indeks itu lebih banyak dipengaruhi oleh mereka-mereka ini. Tentu ketika mereka merah ya indeks merah, jadi mereka lebih sensitif terhadap informasi atau keadaan makro, ekonomi maupun mikro. Jadi kalau bisa ya dikurangi porsinya. Kalau memang mau niat invest ya strategi boleh dollar cost averaging atau dilakukan yang strategi yang paling menarik atau paling aman buat teman-teman. Dan saham terakhir kita punya saham BBNI. Di mana saham BBNI hari ini tutup melemah 0,91% di level 8.175. BBNI sendiri kalau teman-teman bisa perhatikan ini ada cup, ada handle kecil sekali ya, cup and handle tapi kecil sekali. Ini hati-hati, ini kalau jebol di bawah 8.050 itu dalam bisa dia turun. Jadi perhatikan betul buat teman-teman, kalau memang betul bisa kuat di atas atau sama dengan 8.050 itu menarik sekali buat BBNI. Karena ketika dia kuat ada peluang dia ke 8450 dan menuju 9.700. Tapi kalau ternyata dia gagal di 8.050, maka besar kemungkinan dia akan kembali di bawah level 7.000-an. Jadi ini harus hati-hati. Dari panel trend memang sudah mulai merah,
ke kuning, ini sudah mulai baik. Tapi jauh lebih bagus kalau dia bisa hijau. Bundle memang hari ini ada putih yang cukup besar, ya, artinya ada akumulasi hari ini, dan tentu itu harus kita perhatikan betul besok, hari Senin, itu kira-kira masih putih tidak. Nah itu makanya harus teman-teman update dengan JCS-nya biar tidak ketinggalan, karena ini berubah terus. Ketika market live, ya dia akan berubah mengikuti kondisi saat itu. Kemudian dari foreign, nah ini yang masih jelek. Ada net sell di sana, namun mereka semua HK juga ini di BBNI. Kemudian dari RSI Divergent masih menukik ya. Jadi kalau kita perhatikan ya cuman Bundle yang bagus. Kemudian dia dekat dengan SPK itu bagus juga, dan di panel trend sudah mulai menarik ya, warna kuning. Jadi ini harus teman-teman perhatikan betul. Reason to buy kita adalah kalau dia bisa benar kuat bertahan 8.050, silakan buy di sana, cut loss di bawah 8.000, target kenaikan ke 8.450 sampai dengan 9.700. Tapi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 8.050 ya jangan masuk, tidak perlu. Kita hanya masuk, reason to buy kita adalah ingat selama dia ada di atas atau sama dengan 8.050 titik. Itu reason to buy-nya, tidak perlu tawar. Kalau opening turun tidak perlu tanya lagi, boleh entry tidak perlu karena jawabannya jelas. Hanya beli jika dia ada di atas dan dekat dengan SPK-nya, yaitu di sekitaran 8.050, 8.100 itu boleh, 8.175 juga boleh. Jadi jangan di bawah itu kan beresiko ya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-520 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.